Halo teman-teman semua, dimanapun berada. Salam guru penggerak. Saya Nimade Ayu Sispayani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 6 Lotpeken, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menyelesaikan tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban pertanyaan dari refleksi diri saya. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yaitu 1. Guru kurang memahami karakteristik siswa, di mana saya cenderung menyamaratakan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau sistem pembelajaran di kelas masih bersifat teacher center. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKN atau hanya mengutamakan aspek kognitif siswa. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Dan yang kelima, suasana yang tertib, tenang dalam pembelajaran, serta siswa memahami materi adalah fokus utama guru. Jawaban pertanyaan refleksi diri saya yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, merubah pemikiran di mana proses pembelajaran di kelas dapat terlaksana sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, merubah perilaku, yaitu proses pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Merubah pemikiran dalam proses pembelajaran di kelas dapat dilaksanakan dengan cara 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, di mana dalam proses pembelajaran siswa dapat menggunakan sumber-sumber belajar lain yang relevan dengan konteks materi yang diajarkan. Misalnya, dapat menggunakan lingkungan sekitar dan media internet sebagai sumber belajar atau sumber belajar yang lainnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada anak, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan sendiri bagaimana cara siswa menyelesaikan tugasnya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Dalam hal ini, guru harus dapat membedakan karakteristik siswa, karena guru harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai tujuan belajarnya. Merubah perilaku dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara 1. Merencanakan pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat siswa sehingga guru dapat menuntun siswa untuk mencapai tujuan belajarnya atau menuntun kodratnya. Jawaban pertanyaan refleksi diri saya yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, serta melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMO, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 6.
pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Mengintegrasikan permainan dengan pembelajaran. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan ini adalah: 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis atau pengetahuan saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.